Halo semuanya, video kali ini saya akan kembali membahas corporate action dari suatu perusahaan. Bukan bagi dividen, nah corporate actionnya adalah bagi saham bonus. Nah, apakah menarik dengan adanya pembagian saham bonus ini dan perusahaannya apa? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Nah, oke, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini tanggal 13 Desember, jam perdagangan masih berjalan jam 10.38. Sebelum ke pembahasan saham apa, nah ini saya mau ngucapin makasih buat teman-teman, mas mbak sekalian, bapak ibu sekalian yang sudah subscribe channel belajar investasi saham. Ini direkap oleh YouTube ya. Selama 2023 kita dapat 1.600 subscriber baru, 160.000 penayangan, dan 3.000 yang menyukai, 900 yang membagikan, 675 yang berkomentar. Saya dan tim mengucapkan terima kasih banget atas dukungannya, supportnya, terima kasih. Dan khusus buat para member, terima kasih juga ya. Kemarin sebagian dana dari biaya member sudah kami bagikan ke sesama dalam bentuk makanan dan minuman dan sedikit uang yang kami taruh di amplop. Jadi terima kasih buat para member yang sudah join. Nah, tadi pagi saat saya take ini itu saya info jam 9.18, saya capture bid and offer salah satu perusahaan, saya sensor, saya mengatakan tebal-tebal ya, bisa nggak ke 95. Itu jam 9.18 dan akhirnya 10.12 ya, atau 1 jam setelahnya beneran ke 95, bahkan sempat ke 96. Cuman akhirnya emitennya saya tampilkan yaitu prim. Jadi buat yang sudah tahu sahamnya saat disensor, masih disensor, congratulations ya. Dan ya itu ya, buat yang belum join silahkan join aja di channel free. Atau kalau mau info yang lebih update ya di member ya. Di member kita ada grup dan juga ada channel ya. Channel itu penginfoan saham-sahamnya, dan di grup itu kita berdiskusi ya saham apa yang menarik, terus saham seperti ini baiknya seperti apa, nah kayak gini gitu. Oke, ini grupnya, ini channelnya. Oke, mungkin itu video kali ini saya akan membahas ya salah satu sahamnya, yaitu bentar. Oke, nah ini KKGI, RUPS bagian dividen saham Resort Alam Indonesia atau KKGI siapkan dana 66,3 miliar. Sesuai RUPS, Kamis tanggal 7 bulan 12, KKGI berencana melakukan aksi korporasi di pasar modal melalui pembagian dividen saham. Ya, ini pernah dilakukan oleh yang terakhir itu PDPP. Dan PDPP ini saya dan tim share ya di channel juga kalau nggak salah ya. PDPP itu sempat dibahas dan juga kalian lakukan dapat cuan di situ di para member ya juga ya. PDPP kita bahas di situ. Mana ini? Oke, ada pembahasannya kalau nggak salah setelah money. Nah ini jarang terjadi saham ini bagi saham bonus. Nih PDPP perusahaan apa ini kami bahas di video kali ini. Dan kali ini KKGI melakukan hal yang sama ya bagi dividen bonus. Aslinya nggak banyak yang melakukan itu, tidak seperti dividen ya. Kalau dividen kan banyak banget ya yang melakukan aksi korporasi ini. Kalau bonus ya kita lihat sendiri dari 2023 aja cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 emiten gitu. 7 emiten melakukan saham bonus, dan yang ketujuh ini adalah KKGI. Di mana nah ini total dividen yang disetujui, dividen sahamnya itu senilai 66,3 miliar atau setara 390 per lembarnya. Total dividen ini akan dibagikan sebanyak 170 lembar. Oke, 170 lembar. Kalau kita cek KKGI, kita cek di sini Resort Alam Indonesia Tbk secara profil. Nah, mereka kalau nggak salah ada saham treasury, kalau nggak salah kita cek dulu ada nggak saham treasury-nya.
masyarakat. Nah, ini ada saham treasury sebesar 300 juta. Dan yang akan dibagikan itu 170 lembar. Jadi kita tahu ya, ini membagikan dividen dari apa, dari mana gitu. Bukan dari besarnya saham yang dimiliki oleh pengendali, tapi besarnya saham yang sempat di buyback jadi saham treasury lalu dibagikan ke masyarakat lagi ya ini ya. Karena saham treasury ini harus wajib dilempar lagi ke masyarakat gitu. Ada aturannya gitu. Gitu. Nah, lalu nantinya pemodal akan merebutkan sebanyak 170 juta saham treasury. Itu tadi ya. Sisanya sebanyak 9 juta ini saham treasury akan dibagikan pada jajaran direksi dalam bentuk MESOP, Management Stock Option Plan. MESOP ini ibaratnya karyawan dapat kesempatan untuk membeli sahamnya. Itu sih. Tuh. Nah, ini KKGI membagikan saham dividen bonus itu berapa sih? Nah, rasionya 250 banding 9. Jadi setiap Bapak Ibu dan teman-teman mempunyai 250 lembar berhak mendapatkan 9 lembar. Ya, 250 lembar. Jadi 2,5 lot lah ya. Jadi kalau mau bulat kan ya 10 lot gitu. Ya kan 250 ya kali 4 ya ini bulat 1000 lembar atau 10 lot. Nah, kalau ini jadi ya Bapak Ibu dan teman-teman akan dapat 9 kali 4. 9 kali 4 ya 36. 3600. Nah, 3,6 lot. Nah, ini kan nggak ada ya. Jadi akan dapat ya 3 lot lah anggap aja. Seperti itu. Nah, ini nominalnya sekian ya. Nah, come date-nya kapan? Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian dividen saham itu sama kayak dividen pada umumnya ya. Kita rasionya berapa ya? Kita harus tahu kalau dividen itu kan berapa lembar nominalnya yang dibagikan itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah come date-nya itu kapan? Karena itu tanggal batasan kita berhak mendapatkan itu gitu. Nah, di sini come date-nya ini sama dengan keterbukaan informasi ini. Dividen come date-nya itu akan ada di tanggal 15 atau 2 hari lagi. Saat saya take ini hari Rabu, saya nanti akan udarakan malamnya jadi terakhir Jumat. Bapak Ibu dan teman-teman kalau punya sampai Jumat sesi selesai, nah, Bapak Ibu dan teman-teman akan berhak mendapatkan dividen saham. Tapi berhaknya nggak langsung tanggal 18. Nah, tanggal 15 di hold, tanggal 18 boleh dijual. Kalau mau dijual is okay, nggak apa-apa. Bapak Ibu dan teman-teman tetap berhak mendapatkan. Nah, tapi nanti dapatnya di tahun depan, tepatnya di 10 Januari 2024. Nah, ini ya tanggal pembagian dividen saham. Nah, dengan adanya aksi korporasi ini pastikan ini menurut saya sisi positif ya, sisi positif namanya pembagian dividen itu banyak responnya tuh selalu positif ya. Nah, ini dividen saham gitu jarang juga kan. Nah, KKGI kalau kita lihat ya dengan adanya aksi korporasi ini kita cek, kita combine dengan teknikalnya, kondisinya sekarang berada di demand areanya. Oke. Ini sekarang berada di demand area. Nah, ini demand areanya ini terlalu tinggi. Nah ini di demand areanya dia ini di sini dah. Nah, potensinya kalau dengan adanya dividen ini ya potensi akan mantul ini akan sangat besar gitu. Akan sangat besar. Dan pembagian dividennya yang perlu diperhatikan adalah average-nya akan 390. Harga pasar yang digunakan sebagai dasar kapitalisasi dividen saham 390. Dan ini diberikan cuma-cuma gitu. Ya menurut saya ini hal yang menarik sih. Menarik SE mendapatkan cuma-cuma. Nah, kalau kita lihat secara bisnis perusahaan ya KKGI ini kan sektornya mining lah ya. Sektornya mining ya, IDX Energy. Kalau kita lihat labanya 2023 ini bisa dikatakan agak ya memang berat untuk melampaui laba tahun lalu. Tahun ini sampai kuartal ketiga labanya itu 210 tambah 201 tambah 11 di 422 miliar. Nah, tahun lalu tuh 603 kurangi 422. Nah, butuh 180 miliar lagi di kuartal keempat untuk menyamai laba tahun lalu. Itu hanya untuk menyamai ya. Apakah mungkin? Kalau menurut saya agak berat ya.
agak berat dengan kondisi harga call saat ini. Jadi potensinya kalau dapat 150 M aja ini kuartal 4 sudah better oke sih menurut saya ya. Meskipun kuartal 4 ini bukan identik ya, bisa dilihat ya labanya ini selalu cemerlang di tahun ke tahun karena ini bertepatan juga dengan winter ya, musim dingin. Jadi ya, tapi menurut saya untuk melampaui laba tahun lalu agak berat gitu sih. Dan kondisinya perusahaan ini di PI 3, PBV-nya di bawah 1, 0,84. Cuman Stockbit menilai harga wajar perusahaan ini tuh di 1,1 triliun. Nah, sedangkan market cap sekarang itu 1,8. Kalau kita hitung dengan perhitungan Stockbit ya, 1157 dibagi dengan jumlah lembar, harga wajarnya itu di 230 menurut Stockbit. Menurut Stockbit. Jadi harga sekian ini menurutnya mahal gitu. Nah, apa yang dilakukan dengan aksi korporasi ini dan dengan harganya seperti ini, terus labanya juga sekian. Kalau menurut saya gunakan ini kalaupun untuk masuk bisa digunakan untuk trading jangka pendek aja. Bisa dimanfaatkan untuk saat come date, apalagi ini di kondisi low risk ya. Nanti ex-date bisa dijual lah ya. Bisa dijual, dapat saham gratis dijual. Itu sih poinnya di situ aja. Cuman perlu diperhitungkan lagi apakah nanti setelah pembagian sahamnya drop apa enggak. Itu sih. Jadi itu bisa digunakan untuk trading jangka pendek. Yang jadi catatan adalah kalau demand areanya ini jebol ya potensi dia makin turun lagi sangatlah besar gitu. Potensi terdekat dia turunnya ya ke sini minimal di 320. Ya, di situ sih minimal di situ dulu, nanti dia akan ada perlawanan di sini dan mungkin akan melanjutkan penurunan. Jadi itu menurut saya view saya untuk KKGI yang melakukan aksi korporasi dan kita combine dengan teknikalnya ya, secara kesimpulan menurut saya bisa digunakan untuk trade jangka pendek. Oke, mungkin itu sih view saya tentang KKGI, semoga bermanfaat dan jikalau ada insight lain yang berbeda atau tambahan boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.